Berdoa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang beretika itu kalau gurunya on kamera, maka kamu pun harus on kameranya. Itu namanya beretika. Kita belum saling kenal, belum pernah saling ketemu. Kemarin baru ketemu dengan Miftahul Janah aja itu. Ya, di sekolah itu pun saya cuma nebak-nebak. Jangan-jangan ini Miftahul Janah ini. Karena belum pernah ketemu kita ya. Jadi kalau kamu tidak on kameranya ya nggak bakal kenal kita kalau ketemu di jalan. Ya, oke, baik. Anak-anakku, kita akan masuk ke materi tentang GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Apa kabar Aldi? Sehat Aldi? Bapak lupa. Silakan on-kan mikrofonnya kalau mau bertanya ya. Sudah kelihatan belum PowerPoint Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya. Kan kemarin kita udah belajar materi yang ini ya. Kita belajar sekarang tentang gerak lurus beraturan. Oke. Oke, anak-anakku yang hebat. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan. Ini kita singkat dengan GLB, gerak lurus beraturan. Dan ada yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Kita singkat dengan GLBB. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLB, gerak lurus beraturan. Di SMP ini udah belajar. Kelas 7 belajar nih, kelas 1 SMP kamu udah belajar. Tetapi di SMA kita ulangi lagi, ditambah lagi soalnya, kualitas tentang kesulitan-kesulitan soalnya. Ya, hari ini Bapak hanya ingin membahas yang pertama dulu, yaitu gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerakan pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Jadi syaratnya benda dikatakan bergerak lurus beraturan, itu syaratnya ini, kecepatannya tetap atau percepatannya 0. Masih ingat enggak apa itu kecepatan? Kecepatan itu kan V. Kalau percepatan itu adalah A. Jadi syaratnya tadi, kalau benda mau dikatakan gerak lurus beraturan, syaratnya kecepatannya harus tetap, V-nya harus tetap. Maka gambar grafiknya lihat tuh, V-nya tetap tuh. Lurus terus. Kalau di sini ditaruh 10 meter per sekon, ya kecepatannya selalu 10 meter per sekon. Ini kalau dihubungkan dengan grafik V terhadap T. Kalau grafiknya S, jarak terhadap T, maka V-nya merupakan seperti garis miring perbandingan ya. Kalau di sininya 1, maka di sini ada 1. Ininya angka 2, maka di sini adalah di sininya 2 ya. Intinya adalah gerak lurus beraturan atau GLB sekali lagi adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Nah, secara matematik dituliskan rumusnya, V sama dengan S dibagi T. V sama dengan S dibagi T. Apa itu S-nya? S-nya itu jarak, satuannya meter. Apa itu V? V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Apa itu T? T-nya adalah waktu, satuannya sekon. Maka kalau ditanya mencari S, ini kalau mencari S, S-nya berarti tinggal, ini kan hubungannya kali ini ya, berarti V dikali T. Kalau mencari T, ya tinggal S dibagi V. Ini rumus-rumusnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua ya? Jadi rumusnya cuma ada 1. Kalau dibuat segitiga begini. Kalau dibuat segitiga. Kalau mau dibuat segitiga,
Kalau waktu kelas 7 SMP kan bilang, ini S-nya, ini V-nya, ini T-nya. Ini hubungannya kali ya. Berarti kalau mencari S, V kali T. Kalau mencari V, V-nya ditutup, tinggal S dibagi T. Kalau mencari T, T-nya tinggal ditutup, tinggal S dibagi V. Ya, jadi seperti itu. Kita langsung ke contoh-contoh soalnya dulu, biar kamu bisa lebih paham. Contoh soal yang pertama, perhatikan. Bapak memberikan contoh soalnya dari yang paling mudah sampai ke paling yang susah nanti. Perhatikan baik-baik, sebuah mobil melaju dengan lintasan lurus dengan kecepatan 100 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika waktu tempuhnya adalah 120 menit? Oke, saya mau tanya sama kalian nih dulu. Apa saja yang diketahui? Yo, apa aja yang diketahui? Kecepatan, apa lambangnya kecepatan? Pak, kecepatan lambangnya? Ingat rumusnya? V sama dengan S dibagi T. Berarti kalau mencari S, rumusnya V kali T. Kalau mencari T, rumusnya akan berubah menjadi S dibagi V. Kita akan bermain di wilayah sini. Ya, kita akan bermain di wilayah sini. Oke, kecepatan. Kecepatan itu apa? V. V. Sip. V-nya berapa? Berarti 100 km per jam. Iya. Mikrofonnya di on kan ya, karena Bapak ingin banyak bertanya ini. Kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh. Waktu itu apa? Waktu itu V, S apa T? T. T ya. T-nya berapa? T-nya 120 menit. Oke. Sekarang perhatikan. Satunya jam waktunya, satunya menit. Ini harus ada yang diubah. Yang ditanya adalah jarak. Jarak itu berarti S kan ya? Nah, ini yang ditanya jarak. Tinggal kita jawab nih. Oke. Nah, pertanyaannya di soal ini belum sepadan. Ini kilometer per jam, sedangkan waktunya 120 menit. Maka yang kamu ubah ini menit harus diubah menjadi jam. Berapa jam sih? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 120 menit itu berapa jam? 2 jam. 120. 2 jam. 2 jam. Ingat, 60 menit itu 1 jam. Jadi 1 jam itu nih, 1 jam itu 60 menit. Ya, berarti kalau 120 menit berapa? Ya 120 dibagi 60 gitu caranya. Berarti 2 jam ya. Nah, ini 2 jam. Iya. Tinggal dimasukkan. Kalau ditanya S, rumusnya yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang kedua. Yang kedua. S sama dengan V kali T kan? Kali T. V-nya berapa? V-nya 100. Kali T-nya? T-nya 2. T-nya 2. Ingat, jam dengan jam ya. Maka 100 kali 2 adalah 200. Satuannya apa? Dalam keadaan apa nih? Dalam keadaan kilometer. Jadi jawabannya adalah 200 kilometer. Soal yang pertama, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Kita lanjut ya, contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Jadi kita hanya main di rumus ini aja ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Masih ingat nggak rumusnya? Masih. Bikin segitiga aja ya. Bikin segitiga di atas nih, Bapak bikin segitiganya. Buat membantu kamu nih. Nah, S, ini V, ini T ya. Yuk, kita mulai baca soalnya. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap selama 30 menit
menempuh jarak 36 km. Kecepatan mobil tersebut adalah, soalnya pilihan ganda nih ya. Oke, saya mau tanya sama Dava Abror. Dava, 30 menit itu apa nih? SP apa T? 30 menit itu T. T, 30 menit. Oke. Sip. Kemudian saya mau tanya sama Nanda Ainun. Menempuh jarak 36 km. Jarak 36 km itu SP apa T? S, Pak. S. Berapa S-nya? 36 km. 36 kilometer. Iya enggak? Sekarang yang ditanya adalah kecepatan. Otomatis kecepatan kan V ya. Oke? Tinggal kita jawab. Tinggal kita jawab. Sekarang Bapak tanya, pilihan gandanya satuannya meter per sekon. Tuh lihat, pilihan gandanya semuanya meter per sekon. Ya kan? Maka, sedangkan di soal ini pakainya menit sama kilometer. Maka menitnya harus diubah ke sekon. Kilometernya harus diubah ke meter. Biar sesuai dengan permintaan pilihan gandanya. Oke. 1 menit itu berapa sekon sih? 60 kan? 60. Ya, Bapak taruh di atas nih, 1 menit itu 60 sekon. Berarti kalau 30 menit berapa sekon? 30 kali 60, iya enggak? 1.800 sekon. Sekarang kalau 36 km menjadi meter. 1 kilo itu berapa meter sih? 1 kilometer itu kan 1.000 meter. Ya, berarti 36 kilometer berapa meter? 36.000 meter. 36.000 karena 36 kali 1.000, ya enggak? Jadinya 36.000 meter. Tinggal dimasukkan. Kalau yang ditanya adalah V, rumusnya apa? V sama dengan? Yes. Ayo, lihat segitiganya. Ini hubungannya kali. Kalau ke bawah ini hubungannya bagi. V-nya ditutup, V-nya ditutup, V-nya kita tutup. Oh, tinggal apa yang ada? S lagi T. S dibagi T. Tinggal S dibagi T. Masukin angka-angkanya. S-nya berapa? 1.000. S-nya 3.000. 36.000 ya. Ya kan? Ini S-nya kan? 36.000 dibagi 1.800. 02-nya kita coret. Cerot. Kita coret lagi, cerot. Berarti kan tinggal 360 bagi 18. Yang dibagi 36 aja dulu nih. 36 bagi 18 kan bisa ya. 36 bagi 18 kan 2 ya. Ada nolnya 1. Tambahin 0 1. Baru meter per sekon. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau masuk masalahnya nih. Cut Rally. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Tidak, Pak. Ya, kalau bisa Bapak lanjutin ya. Bapak lanjutin. Kita masuk ke hari ini kita latihan soal-soal tentang GLB. Kita lanjutkan latihan soalnya. Sudah yang kedua, berarti kita contoh soal yang ketiga sekarang ya. Ini contoh soal yang ketiga. Perhatikan baik-baik, contoh soal yang ketiga masih pilihan ganda. Saya ngajak kok. Dari mana? Anak asrama. Anak asrama. Asrama mana? Apa? Selain aja. Pakai wifi sekolah. Oke, baik, perhatikan baik-baik. Nih. Wow.
Ini nih. P1 N G 4 Y O H. Tapi di mikrofonnya di otak. P1 N G P1 N G paling kecil ya. 4 Y O H. Bentar nih, ada Hilal yang datang ke rumah, gak punya kuota. Bentar ya. P1 N G 4 Y 0. Nama ayo. Baik, kita selesaikan contoh soal yang ketiga. Sebuah kendaraan bergerak lurus beraturan ditunjukkan dengan grafik kecepatan V terhadap T. Ini V-nya nih. V-nya yang tegak ya. Kemudian T-nya yang mendatar. Ini T-nya tuh. Ini T-nya. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh kendaraan selama 3 detik. Berarti 3 detik ini kan? 0 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik. Cara bacanya begitu, karena ini T-nya itu mendatar. Kalau di sini bacanya adalah 5 nih. 5 meter per sekon, berarti ya. 0 meter per sekon, ini 5 meter per sekon. Berarti kalau yang ditanya jarak yang ditempuh kendaraan selama 3 detik, kalau ditanya jarak apa tadi rumusnya? Bapak bikin lagi di sini segitiganya ya, biar kamu makin ingat nih. Ini S, ini V, ini T. Kalau ditanya jarak S, V apa T? S. S ya. Kalau ditanya S, S-nya kita tutup, tinggal ada huruf apa aja? Iya, mati. V sama T. Hubungannya apa tadi ini? Kali. Hubungannya berarti tinggal V kali T. Itu aja. V-nya berapa digambar? Digambar tuh lihat. V-nya adalah 5. T-nya mintanya T yang keberapa? Yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, apa keberapa? Tuh, minta di soal mintanya yang ketiga. Berarti T-nya 3. Udah masukkan. Ini adalah yang ketiga. Tinggal 5 kali 3, 15 meter. Itulah jawabannya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Bentar ya. Saya terima Hilal dulu nih. Udah masuk ya? Baru, udah masuk. Dan kita tunggu Zulfaru masuk. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang keempat ya. Jadi kalau nanti yang terlambat bisa lihat rekamannya nanti ya, karena Bapak rekam nih yang untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut contoh soalnya yang ke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Tidak ada, Pak. Ada ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang sudah mulai meningkat soalnya nih. Ini soal mengenai kejar-kejaran atau saling berpapasan. Nah, saya minta kalian baca soalnya dulu. 1 menit, silakan dibaca soal untuk yang keempat ini, dalam hati ya. Silakan 1 menit dibaca. Oke, cukup ya. Perhatikan baik-baik, Bapak baca ulang, biar nanti kita satu pemahaman maksud soalnya ini apa ngerti.
Ini baru soal tingkatan SMA. Kalau yang tadi masih tingkatan SMP, ya. Kita mulai. Dua mobil A dan B terpisah sejauh 450 meter. Jadi ada mobil A sama mobil B, jaraknya terpisah 450 meter. Ini jaraknya ya, terpisah ya. Kemudian bergerak saling mendekati. Kalau mendekati itu berpapasan atau kejar-kejaran? Bergerak saling mendekati. Masing-masing dengan kecepatan, satunya 10 meter per sekon, yang satunya 20 meter per sekon. Berarti yang 10 ini punya A, yang 20 ini punya B ya. Jika kedua mobil berangkat bersama, tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Kalau diilustrasikan begini, anak-anakku, ini ada mobil A. Anggap ini mobil A rodanya, mobil A. Oke, ini ada mobil B. Ini ada mobil B. Jarak di antara keduanya terpisah 450 meter. Bergerak saling mendekati. Berarti satunya ke kanan, satunya ke kiri dong. Kalau saling mendekati ya enggak? Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Ini dulu, sudah paham belum maksudnya soal? Halo, kelas 10 IPA? Paham ya? Karena saling mendekati maka nah, oke, baik. Kecepatan benda mobil yang A, VA namanya. Kecepatan mobil B namanya VB. Berapakah VA-nya? VA-nya 10. Kan gitu kan? 10 meter per sekon. VB-nya berapa? VB-nya 20 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, ketemunya di mana nanti? Dan di mana ketemunya? Maka, kalau A bergerak ke kanan, anggap dari sini ke sini nih. Bergerak ke kanan, gitu. Terus B bergerak ke kiri, anggap saja pertemuannya di titik ini. Kita anggap ya. Kita misalkan ketemunya di titik ini. Nah, anggap ketemunya di titik ini. Ini bergerak mobil A sampai sini, kita sebut jarak S dari A. Jarak mobil A, SA, kemudian dari sini ke sini, ini adalah jarak mobil B. Gitu ya. Maka, syaratnya nih, waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu, berarti syaratnya waktu yang dibutuhkan mobil A, harus sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh mobil B, sama dengan T. Nanti waktunya mobil A, waktu tempuhnya mobil A, waktu tempuhnya mobil B, kita anggap T. Dua-duanya sama. Karena nanti akan ketemu di waktu yang sama. Ya. Oke, kita masukkan. Berarti SA ditambah SB sama dengan 450 meter kan? SA, nah, dari sini ke sini, ditambah dari sini ke sini namanya SB, itu kan jumlah totalnya 450. SA ditambah SB itu sama dengan 450. Sampai situ paham nggak? Ilustrasinya begitu, ya. Dari sini ke sini kan totalnya 450. Dari sini ke titik sini namanya SA. Dari sini ke titik sini namanya SB. Berarti kan 450 itu adalah SA ditambah SB. Maka SA ditambah SB adalah 450. Oke. Kalau mencari S apa rumusnya? Ayo, masih ingat nggak tadi? Bikinin lagi segitiganya. Ini S, ini V, ini T. Kalau mencari S apa rumusnya? V kali T. V kali T ya. Ini berarti V kali T. SA ya punyanya A, punyanya A. Ditambah. SB rumusnya sama, F kali T. Punyanya B sama dengan 450. Sampai sini ngerti? Ya. Nah, sekarang ingat, kan waktu ketemunya bareng. TA sama dengan TB sama dengan T. Maka TA kita ganti T. TB kita ganti T. Nah, maka rumusnya berubah. VA dikali T ditambah VB ya kalinya T.
Kenapa? Karena TA sama dengan TB sama dengan T. Ini alasannya. Ini syaratnya ya, kalau mau ketemu di waktu yang sama. Sama dengan 450. Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya, VA berapa VA? Ini kan 10 kan? 10 kali T. Ditambah VB-nya kan 20. Maka tinggal 20 kali T sama dengan 450. Nah, kita lanjutkan 10 kali T ya 10 T. Ditambah 20 kali T ya 20 T. Maka sama dengan 450. Sekarang 10 T ditambah 20 T itu berapa? 10 tambah 20 kan 30, ya enggak? 30 T jadinya tuh sama dengan 450. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Ya. Oke, berarti 30 T sama dengan 450. Berarti T-nya aja berapa? Berarti kalau mencari T kan tinggal 450 dibagi 30. Iya enggak? Sama dengan 01 kita coret crot, 01 kita coret lagi crot. Berarti tinggal 45 dibagi 3. 15 skor. Nah, jadi pertanyaannya kapan waktu kedua mobil bertemu? Pada saat detik ke-15 skor. Mereka baru ketemu. Paham? Itu tolong mikrofonnya di off kan kalau ada musik di rumah kamu yang masuk ke kelas kita. Sampai sini paham nggak anak-anakku? Paham ya? Ya. Nah, sekarang kita akan Ya, paham ya? Kita akan menjawab di mana tempatnya kira-kira ketemunya. Nah, kalau mau tanya tempat berarti S. Kalau ditanya tempat berarti kita nyari S. Nah, kita mau ngelihatnya dari mobil A apa dari mobil B? Terserah. Kalau dari mobil A, rumusnya apa tadi? Kalau dari mobil A nih SA kan? Tuh, VA kan rumus nyari S V kali T kan? Punyanya A, punyanya A. Itu caranya. VA-nya 10. Ya kan? TA ingat, TA sama dengan TB sama dengan T. T-nya 15 baru kan kita cari. Ya kali 15. Berarti sama dengan 150 meter. Jadi pertanyaannya, di mana ketemunya kedua mobil itu? Pada jarak 150 meter dari mobil A. Oke, kalau kita lihat dari sudut pandang mobil B, SB berarti. Ingat, S itu rumusnya V kali T. Karena mobil B, ya punyanya B, punyanya B. Sama dengan VB-nya kan 20 nih VB-nya, ya nggak? 20 kali TB-nya ingat TA sama dengan TB sama dengan T. Yang barusan kita cari bareng-bareng tuh dapat 15 kali 15. Dapatnya berapa? 300 meter. Coba lihat 150 ditambah 300. Ini kan sama dengan 450 meter. Ya nggak? Sesuai dengan jarak yang di sini. Maka jawabannya akan ada dua, terserah nanti kalau soalnya pilihan ganda. Kapan kedua mobil ketemu? Kedua mobil bertemu pada jarak, kalau dilihat dari mobil A, 150 meter dari dari mobil A. Atau 300 meter dari mobil B. Jadi jawabannya ada dua sudut pandang. Terserah nanti pilihan gandanya. 150 meter kalau dari mobil A, 300 meter kalau dilihat dari mobil B. Jadi kalau digambarkan begini anak-anak. Kalau digambarkan ulang begini. Ya, kalau digambarkan ulang ini. Ini kan tadi titik pertemuannya nih, titik pertemuannya, ya kan? Dari mobil A
itu 150, tapi kalau dari mobil B itu 300. Ini SA, nah kan? Ini SB. Totalnya adalah 450 meter. Nah, totalnya kan 450 meter sesuai dengan yang diminta dalam soal. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, alhamdulillah. Nanti di akhir pertemuan ini Bapak kasih 2 soal. Soal tugasnya nih soal yang model begini sama model yang kedua nih, contoh soal yang kelima. Perhatikan contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima ini ditambah lagi tingkat kesulitannya. Kalau ini kan soalnya berangkat bersamaan ya. Nih lihat nih, berangkat bersamaan. Kita lihat contoh soal yang kelima, berangkatnya barengan apa enggak nih? Ya, kamu baca soal yang kelima ini silakan 1 menit. Satu menit silakan dibaca dulu. Ada yang mau tanya? Oke, sudah cukup ya bacanya ya. Sekarang kita sama-sama baca, kamu baca dalam hati, Bapak baca dengan lisan Bapak di sini. Mobil A dan mobil B terpisah sejauh 100 meter. Ya, terpisah sejauh 100 meter. Oke. Kedua mobil bergerak saling mendekati. Soalnya masih sama, saling mendekati. Berarti berpapasan, ya enggak? Satunya bergerak ke kanan, satunya bergerak ke kiri. Dengan kecepatan masing-masing 4 meter per sekon, berarti punyanya A. Karena mobil A dulu yang dibaca. Kemudian 6 meter per sekon, mobil B. Ya. Tentukan waktu dan tempat. Pertanyaannya ada 2 nih. Waktu dan tempat kedua mobil bertemu. Jika, nah soal yang membedakan dengan soal yang nomor 4 tadi. Jika mobil A berangkat 5 detik lebih dahulu. Jadi ilustrasinya mobil A berangkat duluan, baru setelah 5 detik mobil B berangkat. Kalau soal yang nomor 4 kan berangkatnya bareng bersamaan. Kalau soal yang ini, ingat, mobil A berangkat dulu 5 detik, setelah itu disusul oleh mobil B. Kita ilustrasikan ya. Ini ada mobil A di sini. Anggap ini mobil A. Oke. Kemudian ini adalah mobil B. Jaraknya terpisah sejauh 100 meter. Nah, sama ya, 100 meter. Yang A bergerak ke kiri kanan, yang B bergerak ke kiri. Anggap begini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian kecepatan mobil A itu adalah 4 meter per sekon, sedangkan mobil B kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Pertanyaannya, di mobil A bergerak duluan 5 detik. Ya, maka syaratnya perhatikan baik-baik. Seperti biasa, kalau ditanyakan waktu dan tempat bertemu, syaratnya ingat TA sama dengan TB sama dengan T. Ini syarat. Oke? Maka kalau mobil A ini bergerak ke kanan, mobil B bergerak ke kiri, seperti Bapak bilang, anggap pertemuannya di sini. Maka ini ada SA dan ada SB, iya enggak?
Di mana SA ditambah SB sama dengan 100. Sama kayak yang tadi. Oke, kita lanjutkan. SA itu kan kalau nyari S kan V kali T, iya nggak? Berarti SA berarti VA, dan T-nya perhatikan. T-nya A itu berangkat duluan, 5 detik. Maka T-nya ini TA ditambah 5. Karena 5 detik lebih awal. Bapak kurungin. Dari yang B. Itu bedanya dengan soal yang tadi. Karena 5 detik lebih dulu ditambah SB-nya berarti VB kali TB sama dengan 100. Nah, TA, TB kita ganti T. Maka VA sama dengan TA-nya kita ganti T ditambah 5. Tambah VB, TB-nya kita ganti T sama dengan 100. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. VA-nya 4. Kan gitu kan? Kali T ditambah 5 ditambah VB-nya 6 kali T, ya kali T sama dengan 100. Nah, ini dikalikan asosiasi namanya. 4 asosiatif ya, sifat matematiknya. 4 kali T, 4T. 4 kali 5, 20. Ditambah 6 kali T, 6T. Sama dengan 100. Nah, yang sama kan ada T-nya tuh. 4T sama 6T. 4T tambah 6T berapa? 10T kan? Berarti 20 ditambah 4T ditambah 6T itu 10T. Sama dengan 100. Angka dengan angka kumpulin. 10T sama dengan 100. 20-nya pindah ruas ke sini. Berarti dikurang kan? Ini kan positif pindah ruas jadi dikurang 20. Maka, Bapak pindah ruas ke sini. 10T sama dengan 80. Ya enggak? 100 kurangi 20. Maka T itu sendiri adalah 80 dibagi 10. Sama dengan 8 sekon. Oke. Perhatikan baik-baik nih. Bedanya dengan mobil yang pertama, contoh soal yang keempat tadi. Maka 8 sekon itu diukur dari mobil apa? Mobil A apa mobil B? Jadi 8 sekon ini diukur dari mobil B, bukan mobil A. Karena mobil A tadi udah bergerak duluan. Udah bergerak duluan 5 detik. Ya, sedangkan ini kan T, hanya T ya. Jadi kalau ditanya kapan bertemunya, mobil A, Bapak tulisnya di sini. Mobil A bertemu mobil B pada detik ke 8 sekon setelah mobil B bergerak. Atau 13 detik, jangan 13 detik ya, atau detik ke 13 sekon setelah mobil A bergerak. Siapa yang mau bertanya dengan kalimat ini? Pak, kenapa 8 sekon setelah mobil B bergerak? Tetapi kok 13 sekon setelah mobil A bergerak? Kenapa 13? Kalau dilihat dari mobil A, karena mobil A sudah bergerak duluan 5 detik. Ya kan? 5 detik bergerak, baru mobil B ini bergerak. Berarti mobil A itu bergerak sudah mencuri start 5 detik lebih dulu, ditambah 8 detik. Jadi dia menjadi 13. Kalau dilihat dari sudut pandang mobil B, dia baru bergerak setelah 8 detik. Paham ya? Jadi 13 dari sudut mobil A karena mobil A sudah bergerak terlebih dahulu 5 detik.
Itu maksudnya. Nah, sekarang kita cari di mana bertemunya. Kalau kamu cari di mana bertemunya, kita paling enak ya dari sudut B aja. Sudut pandang mobil B, SB. Berarti sama dengan V kali T kan? Punyanya B, punyanya B. Maka SB sama dengan VB-nya tadi berapa? 6 ya. VB-nya 6, TB-nya ingat tuh. Nah, TA sama dengan TB sama dengan T sama dengan 8 sekon. 8. Maka sama dengan 48 meter. Jadi di mana bertemunya kedua mobil? 48 meter dari mobil B. Oke. Sampai sini paham nggak? Nah, sekarang kalau dilihat dari mobil A, SA. Nah, lihat SA ini nih rumusnya tuh, SA tuh. Ya kan? VA TA ditambah 5 karena 5 detik lebih dulu dia berjalan. Sama dengan VA-nya adalah 4, TA sama dengan TB sama dengan T. TA-nya berarti 8 tadi kan? Ditambah 5. Nah, berarti 4 ditambah 8 tambah 5, 13. Sama dengan 52 meter. Coba ditambahin. Dapatnya 100 meter. Jadi pertanyaannya, di manakah kedua mobil bertemu? Di jarak 48 meter jika diukur dari mobil B. Atau 52 meter jika diukur dari mobil A. Pertama kali dia bergerak. Jawabannya seperti itu. Jadi ada dua sudut pandang. Dari mobil A dan dari mobil B. Oke? Anak-anakku sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Ya. Itu Pak, itu kalau kan 5 detik, kalau dihitung per menit atau per jam sama aja kan Pak ya? Nanti itu hitungannya belakangan. Diubah ke jam ataupun apa, nanti Bapak kasih contoh soalnya di sini ada. Kalau kita sampai selesai ini jam berapa nih? Jam setengah 10 ya, udah lebih 7 menit. 8 menit. Aturannya kita berarti kan tinggal 5 menit lagi kalau 1 jam belajar ya. Oke, kita tuntaskan. Sebetulnya Bapak udah kasih sampai 8 soal di sini. Ini baru soal yang kelima. Kita lanjut ya. Pertanyaan kamu nanti ada contoh soalnya. Kita mulai ya, contoh soal yang ke-6. Pahami, nanti kalau belum paham, ingat rekaman videonya, kamu lihat lagi, kamu putar-putar ulang. Ingat ya, yang ini tadi apa kesimpulannya? Di mana ketemunya kedua mobil? 48 meter kalau dilihat dari pertama kali mobil B bergerak ya. Atau 52 meter posisinya kalau dilihat dari posisi mobil A bergerak ya. Ingat baik-baik tuh. Ada dua sudut pandang. Waktunya juga ada dua sudut pandang. Kita langsung ke contoh soal yang ke-6. Kayak apa nih yang ke-6 nih? Coba silakan dibaca oleh kalian sendiri. 1 menit. Cukup ya. Kita bahas nih ya. Bapak ganti batu baterainya lagi, udah mulai lemah lagi.
Soal yang sudah kalian baca, ini namanya soal berpapasan atau kejar-kejaran? Berpapasan atau searah itu. Kalau berpapasan berarti kan gerakannya berlawanan. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Kalau ini arahnya sama atau berlawanan? Sama, Pak. Sama ya, pintar. Ini arahnya sama. Dua mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama dengan kecepatan satunya yang A 10, yang B 20. Mobil B bergerak 5 detik setelah mobil A. Berarti mobil B sama mobil A duluan mana? Mobil B. Ulangi nih, mobil B berangkat 5 detik setelah mobil A. Mobil B dulu atau mobil A dulu yang bergerak? Mobil B. A dulu. Mobil B bergerak 5 detik setelah mobil A. Nih, setelah mobil A. Iya, mobil A. Berarti A dulu bergerak Mobil baru A, Pak. B ya. Oke? Iya, Pak. Tentukan waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Sama nih, waktu dan tempat mobil kedua. Nah, Bapak ilustrasikan begini. Anggap ini jalannya, ya kan? Ini jalannya. Ini ada mobil A nih. Ini ada mobil A, ini ada mobil B. Semua bergerak sama ke sana, V A dan V B. Kan gitu? Oh, kebalik nih. Ini V B, nah, ini V A. Sampai sini paham? V B-nya berapa detik? V B-nya kan 20 ya. Yang ini 10 meter per sekon. Sekarang mobil A bergerak duluan. Bergerak dia 5 detik duluan. Berjalan dulu 5 detik duluan. Otomatis A sudah sampai sini duluan nih misalkan. Selama 5 detik A nyampe sini nih. Ini mobil A lagi nih di sini. Nah, bergerak dengan posisinya VA-nya sama dengan 10 meter per sekon. Setelah mobil A sampai sini, baru mobil B bergerak. Kan gitu ilustrasinya berarti ya. Paham nggak? Bapak ulang ini. Mobil A sama mobil B dari tempat yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Mobil B bergerak dengan 20 meter per sekon. Tapi mobil A bergerak duluan 5 detik. Nah, setelah 5 detik mobil A bergerak, baru mobil B bergerak. Maksudnya Bapak begitu. Oke? Sudah paham belum? Anggap pertemuan tempatnya di sini nih. Nah, anggap nanti ketemunya di titik ini. Ya, anggap nanti ketemunya di titik ini. Berarti kita ngitung dulu nih. Dari sini ke sini nih. Nah, S-nya. Maka SA yang pertama nih ya. VA kali T-nya kan? Kali T yang pertama nih. T yang 5 detik. TA yang pertama. Maka VA-nya adalah 10 kali 5. Jadi 50 meter. Sampai sini paham? Kalau Bapak gambar ulang gini. Bapak gambar ulang. Set mobil B. Set mobil A. Ini bergerak. Mobil A di sini sejauh 50 meter. Ini baru mobil B bergerak. Dan mobil A bergerak. Nah, startnya beda berarti nih. Ya, anggap startnya beda. Yang B baru bergerak setelah A mencapai jarak 50 meter. Di sini titik temunya. Di sini titik temunya. Ya, berarti anggap ini adalah jarak SA. Ya kan? Dari sini ke sini berarti jarak SB. Oke? Sudah paham belum? Syaratnya ingat tadi. Kalau waktu tempuhnya sama berarti TA sama dengan TB sama dengan T. Ini syarat nih. Ya. Kemudian kita lihat gambarnya. Berarti
dari sini ke sini namanya SB, dari sini ke sini namanya SA, ya enggak? Dari sini ke sini namanya 50 meter. Berarti SB itu kalau dikurangi SA itu akan sama dengan 50 meter. Bener nggak? Ini SB dikurangi SA sama dengan 50 meter. Ya. SB. Ya, SB apa rumusnya SB? V B kali TB dikurangi SA itu berarti VA kali TA sama dengan 50. Ingat, TA sama dengan TB sama dengan T. Maka TB-nya sama TA-nya kita ganti T. VB. VB-nya berapa nih? 20 ya. 20. TB-nya kita ganti T. 20 T. Kurangi. VA. VA-nya berapa? 10 kan? Maka 10 kali TA-nya kita ganti T. Sama dengan 50. 20 kurangi 10. 10 T sama dengan 50. Maka T-nya sama dengan 50 bagi 10 sama dengan 5 detik atau 5 sekon sama aja. Sampai sini paham? Oke. 5 detik ini dari sudut pandang yang mana? Dari mobil A apa dari mobil B? Mobil. Dari mobil mana tuh? B, Pak. Dari mobil B. Ingat, karena mobil A bergerak lebih dulu 5 detik. Berarti kalau dari sudut mobil A 10 detik, 5 ditambah 5. Tapi kalau dari mobil B adalah 5 detik. Jadi ini kapan mereka ketemu? Mobil A gitu ya. Mobil A dan B itu aja bertemu pada detik pada detik ke berapa? Pada detik kelima ya. Pada detik kelima sekon. Dari mobil B bergerak. Itu patokannya dari mobil B bergerak. Dari mobil B bergerak. Atau detik ke berapa? Ke 5 sama sudah melebihi 5 duluan. Berarti detik ke 10 sekon. Dari mobil A bergerak. Jadi patokannya kalau dari mobil A itu adalah 10, kalau dari mobil B adalah 5 detik. Ya. Nah, sekarang kita akan menjawab di mana mereka bertemu, tempatnya kira-kira. Maka kita tulis SB sama dengan VB kali TB. Gitu kan ya? SB VB-nya adalah berapa? 20 ya. TB-nya TA sama dengan TB sama dengan T. Berapa tuh? 5 kan? Nah, 5. Maka sama dengan 100 meter. Jadi, di mana kedua mobil A dan mobil B itu bertemu? Pada jarak 100 meter dari mobil B. Dari mobil A berapa meter? Dari mobil A berapa meter? Pertama kali bergerak. Sama 100 meter kan SB kan? Kalau dari sini bergerak 50 pasti SA. Kan SA-nya ini nih. Di SA nih, ya kan? Kalau dilihat SA, maka cari sama SA sama dengan VA kali TA kan? Tuh.
SA kan VA kali TA. Maka S10 TA-nya, ingat TA sama dengan TB sama dengan T. Ini 5 sama. Berapa jawabannya? 50 meter. Dari sini 50 meter kan? 50 meter ditambah 50 meter berapa? 100. Itu maksudnya ya. Jadi kapan kedua mobil, di mana kedua mobil bertemu? Pada jarak 100 meter. Dari mobil A mulai bergerak atau dari mobil B mulai bergerak. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, ini udah jam 10 lewat. Setelah Bapak ada pelajaran apa? PPKN. PPKN. Kira-kira kalian mau lanjutin 2 soal lagi atau cukup sampai sini? Kalau cukup, ya berarti tinggal kalian nanti mengerjakan soalnya. Sebetulnya udah cukup sih. Soal nomor 7 sama nomor 8 hampir sama dengan nomor 4, 5, 6. Cuma variasinya kita ubah sedikit. Nanti soalnya kalian kerjakan di GCR seperti biasa, jam 5 sudah dikumpulkan ya. Oke, Bapak cukup ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Nggak ada. Ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian pertemuan kita pada hari ini. Ternyata saya banyak ngobrol dengan foto profil, bukan dengan orang. Abror, silakan pimpin doa kembali. Kita sudahi pertemuan kali ini, semoga bisa dimengerti oleh kalian semua. Dafa masih gabung nih, Dafa nih? Iya, Pak. Silakan pimpin doa, Pak. Ya. Mari teman-teman, sebelum meninggalkan